Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Syahrul Ramadan MPD selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang remaja generasi penerus bangsa. Kita melihat keadaan dunia saat sekarang ini, pastilah sangat berbeda dengan keadaan dunia beberapa tahun yang lalu. Teknologi semakin modern, alat-alat elektronik canggih bermunculan hampir setiap waktu, bahkan tenaga manusia pun telah digantikan oleh mesin-mesin canggih. Namun, tak banyak yang membawa perubahan positif khususnya dalam urusan agama. Islam mengajarkan manusia tentang kesederhanaan apa adanya serta selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Kecanggihan alat-alat elektronik seperti handphone dan sebagainya seakan-akan telah menjadi kebutuhan wajib manusia, mulai dari anak-anak hingga lansia sekalipun, di mana di dalamnya seringkali berisikan hal-hal negatif yang tak sepantasnya disaksikan oleh anak-anak ataupun remaja. Kini khususnya dalam dunia remaja, handphone adalah benda wajib yang harus dimiliki dimanapun dan kapanpun itu. Handphone harus selalu ada dalam genggamannya. Hal itu pula lah yang menjadi kendala dalam kehidupan remaja saat ini. Media sosial yang tiada batasannya, mereka menjadi bebas berinteraksi dengan siapapun. Mereka seringkali lalai dalam urusan agama karena mementingkan media sosial. Kaum remaja adalah generasi penerus bangsa. Jadi merekalah yang harus mendapatkan didikan yang bisa menjadikannya manusia yang mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini, khususnya dalam urusan agama. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam. Tidak sepantasnya kita menyaksikan perdebatan yang mengarah kepada urusan agama, apalagi Al-Quran. Namun, itulah yang terjadi saat ini. Suatu bangsa atau suatu kaum tidak akan berubah kecuali ada kesadaran dalam diri mereka. Para remaja mendapatkan didikan dari orang tua masing-masing dan pastinya dengan cara yang berbeda-beda. Dan sifat seorang anak tercermin dari didikan orang tuanya. Namun, di saat sekarang ini, jangankan sholat, perintah orang tua saja yang jelas-jelas mereka dapatkan secara langsung setiap saat sudah jarang dipedulikan. Bagaimana bangsa ini bisa menemukan perubahan jika orang-orang yang di dalamnya tidak bisa menjalankan perintah dengan baik? Dalam hal ini, orang tua juga memiliki peran penting karena merekalah yang mendidik calon-calon penerus bangsa yang nantinya akan memimpin negeri ini. Kesadaranlah yang menjadi jalan yang harus kita tempuh sebagai seorang anak dan juga orang tua. Selain itu, pengaruh budaya barat semakin menggerogoti bangsa Indonesia. Pengaruh kekinian mulai merubah gaya hidup umat Islam di Indonesia. Bukan hanya gaya bicara, namun gaya berpakaian dan sopan santun mulai melenceng dari ajaran Islam. Itu semua karena kurangnya kesadaran bahwa tidak semua yang baru atau yang modern itu baik dan patut untuk dicontoh. Jadi, kita dituntut untuk menjadi diri kita sendiri. Kita diperintahkan untuk tetap berpegang teguh pada aturan yang ada di dalam agama kita. Namun, jika sudah terlanjur terjerumus, tidak ada salahnya kita kembali ke jalan yang benar. Kita berusaha mengubah kembali diri kita
untuk tetap berada dalam agama yang lurus, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Baik, sebagai kesimpulan, yaitu kita bisa berubah ketika kita bisa berusaha untuk berubah, karena perubahan itu datangnya dari kita sendiri. Suatu saat kitalah yang akan menjadi penerus bangsa dan negeri ini. Apabila kita baik, maka agama dan negeri ini akan ikut menjadi baik. Namun sebaliknya, jika kita menjadi orang yang buruk, maka agama dan negeri ini akan menjadi buruk dan runtuh secara perlahan. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.